Di zaman sekarang, air menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Untuk mendapatkan air yang baik sesuai dengan standar tertentu sudah cukup sulit untuk didapatkan. Hal ini dikarenakan air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia, sehingga menyebabkan kualitas air menurun. Begitupun dengan kuantitasnya. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi, sehingga tidak ada kehidupan seandainya tidak ada air di bumi. Namun, air dapat menjadi malapetaka jika tersedia dalam kondisi yang tidak benar, baik kualitas maupun kuantitas airnya. Air yang bersih sangat dibutuhkan manusia, baik untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan industri, baik untuk kebersihan sanitasi, kota, dan sebagainya. Molekul air terdiri dari dua atom hidrogen, masing-masing dihubungkan oleh ikatan kimia tunggal ke atom oksigen. Sebagian besar atom hidrogen memiliki inti yang hanya terdiri dari proton dua bentuk isotop deuterium dan tritium, di mana inti atomnya juga mengandung satu dan dua neutron masing-masing ditemukan dalam kadar kecil di dalam air. Rumusnya, H2O tampak sederhana. Air menunjukkan sifat kimia dan fisik yang sangat kompleks. Misalnya titik lelehnya 0 derajat, 32 derajat, dan titik didihnya 100 derajat. 212 derajat jauh lebih tinggi daripada yang diharapkan jika dibandingkan dengan senyawa analog, seperti hidrogen sulfida dan amonia. Reaksi ionisasi adalah reaksi kesetimbangan. Oleh karena itu, dalam reaksi ini berlaku hukum kesetimbangan. Berdasarkan hukum kesetimbangan, nilai konstanta kesetimbangan hanya dipengaruhi oleh zat-zat yang berwujud gas dan larutan. Reaksi kesetimbangan air yaitu H2O menjadi H+ plus OH-. Terdapat 5 proses kimia yang terjadi dalam badan air, yaitu proses perubahan O2 menjadi CO2, proses fotosintesis, proses reaksi asam basa, proses pengendapan, dan proses aktivitas mikroba. Pada tahap pertama yaitu perubahan oksigen yang menjadi karbon dioksida, yang biasa disebut respirasi. Respirasi yaitu suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan O2. Proses pengambilan O2 untuk memecah senyawa-senyawa organik menjadi CO2, H2O, dan energi oksigen yang masuk ke dalam permukaan air dari atmosfer digunakan dalam proses respirasi, di mana proses respirasi mengonsumsi oksigen dan melepaskan kembali karbon dioksida ke dalam air. Maka dari itu, oksigen yang masuk ke permukaan air dapat berubah menjadi karbon dioksida. Reaksi respirasi yaitu C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6CO2 6H2O. Contohnya pada manusia, proses respirasi dimulai ketika menghirup oksigen melalui hidung atau mulut, disebut juga dengan inhalasi. Proses ini ditandai dengan meregangnya otot diafragma saat bernafas sehingga diberikan ruang selalu luasnya untuk masuknya oksigen. Tahap kedua yaitu proses fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi ketika klorofil di daun menangkap cahaya matahari dan mengutamakannya untuk menggunakan air dan karbon dioksida. Terjadi gula dan oksigen. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lainnya, seperti buah yang sering kita konsumsi. Fotosintesis dapat terjadi setelah beberapa proses. Yang pertama, tumbuhan, yakni mulut daun, mengambil karbon dioksida pada malam hari dan bersama dengan akar tumbuhan yang mengambil air dari dalam permukaan tanah. Kemudian air tersebut dibawa oleh sebuah sistem transportasi yang ada pada tumbuhan, yakni jaringan xilem dan juga jaringan phloem. Kemudian ketika sinar matahari, klorofil akan menyerap cahaya sebagai energi utama untuk membuat glukosa, sehingga dari fotosintesis ini glukosa akan dihasilkan untuk menjadi sebuah energi utama untuk dapat diolah kembali menjadi zat makanan seperti halnya protein juga lemak bagi tubuh tersebut. Reaksi dari fotosintesis adalah 6CO2 plus 6H2O plus cahaya
sama dengan C6H12O6 plus O2. Proses yang ketiga adalah reaksi asam basa. Reaksi asam basa merupakan pelepasan ion hidrogen dari asam penambahannya ke basa. Pelepasan ion hidrogen dari suatu basa konjungsi yang merupakan asam dan ion hidrogen yang telah lepas keseimbangannya. Asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi serta dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh 3 sel. Pada proses kehidupan keseimbangan asam pada tingkat molekular umumnya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah. Begitu pula pada tingkat konsentrasi ion H+ atau ion OH yang sangat rendah. Proses yang keempat adalah proses pengendapan. Reaksi pengendapan adalah suatu jenis reaksi yang dapat berlangsung dalam cairan, misalnya air. Suatu reaksi dapat dikatakan reaksi pengendapan apabila reaksi tersebut menghasilkan endapan-endapan yang zat padat yang tidak larut dalam cairan tersebut. Senyawa-senyawa yang sering digunakan dalam reaksi pengendapan yaitu senyawa-senyawa ionik. Pada badan air terjadi interaksi air sedimen atau pengendapan. Meskipun sedimen danau berfungsi sebagai tempat pembuangan akhir untuk apapun yang ada di dalam air, pergerakan material tidak semata-mata ke sedimen. Badai yang kuat atau peristiwa pergantian dapat mencampur beberapa bahan kimia sedimen dan partikulat kembali ke dalam air. Bahan kimia lain mungkin perlahan-lahan menyebar dari sedimen untuk akhirnya tercampur ke permukaan air oleh arus internal atau selama periode pergantian. Reaksi kimia dari pengendapan yaitu PbNO32 plus 2NaL reaksi PbL2 plus 2NaNO3. Yang kelima yaitu reaksi yang terakhir adalah proses aktivitas mikroba, yaitu aktivitas mikroorganisme tanah merupakan suatu proses yang terjadi karena adanya kehidupan mikroorganisme yang melakukan aktivitas hidup dalam suatu massa tanah. Mikroorganisme adalah suatu inokulan mikroba yang berfungsi sebagai alat pengendali biologis dalam menekan dan mengendalikan patogen dengan cara memasukkan mikroorganisme bermanfaat ke dalam lingkungan hidup atau fermentasi. Saat ini, mikroba banyak dimanfaatkan untuk pengolahan lingkungan karena dapat memperbaiki kualitas lingkungan perairan. Selain itu, karena mikroba mampu merespon perubahan fisika atau kimia dalam suatu lingkungan, sehingga dapat digunakan sebagai indikator alami terhadap perubahan lingkungan akibat dari pencemaran air. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka hal itu akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai penunjuk kualitas lingkungan. Kelompok organisme penunjuk kualitas lingkungan yang umum digunakan dalam pendugaan kualitas air adalah plankton atau mikroorganisme yang hidup melayang-layang di dalam air.